dan kebenaran. Yes.
berkata, apabila Engkau berkehendak sembuhlah kami, maka kami berkata, amin Tuhan, amin Tuhan. Kita anak-anak-Mu Tuhan, umat-umat pilihan-Mu, akan selalu berkata amin dan belajar berkata selalu amin dengan keadaan kami, karena itu adalah anugerah bagi kami. Terima kasih Bapak
seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Allah di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, tapi saya agak sulit ini kacamata saya jadinya apa berbun. Kelihatan ya berbun ya. Belum bisa lihat jadinya. Terima kasih buat pujian itu Singer, juga buat saudara Stephen yang masih muda banget gitu ya, jauh lagi jalannya, tapi beliau rela ke sini dari Bekasi ya, udah siap kan. Puji Tuhan, jemaat yang kita hadir hari ini, buka hati ya, kita beribadah yang sungguh kepada Tuhan, karena waktu dan hari nggak akan kembali. Ya, kita berjalan terus, nggak akan mundur. Tetap kuat, tetap percaya Tuhan, tetap harap Tuhan memperhitungkan ibadahmu hari ini menjadi kebenaran untuk memberkati kita. Baik yang hadir tidak banyak ataupun yang beribadah di rumah ibadah sungguh-sungguh. Karena banyak yang sharing ke saya kayaknya di rumah kurang enak Bu. Ya, kayaknya kurang apa? Kurang fokus gitu ya. Jadi memang lebih enak ibadah di gereja. Nah, saya mau katakan kepada seluruh jemaat, hari ini kami semua juga sehat ya. Saya udah bilang kepada pelayan, kalau kurang sehat ya jangan ibadah, jangan melayani. Tapi semua sudah ada surat PCR-nya ya. Tapi saya pikir kita percaya, nggak usah taruh di grup gitu ya, nggak usah kasih dengan pribadi-pribadi. Cukuplah kita yang tahu, karena kesehatan juga buat diri kita. Amin. Ya, buat kita sendiri nggak perlu dipamer-pamerin. Nih, saya nih negatif ya. Saya pikir nggak perlu kayak gitu. Tuhan nggak lihat seperti itu kok. Tuhan lihat kesungguhan hati kita, dan kesehatan kan buat diri sendiri ya, bukan buat orang lain juga. Saya yakin kita semua mau sehat, nggak ada yang mau sakit. Tapi puji Tuhan yang melayani pagi ini semua sehat. Jadi kalau minggu depan jemaat yang sehat boleh ibadah ya. Karena dengan ibadah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan, sehingga dapat melangkahkan kaki melayani dan beribadah kepada Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu yang memang Tuhan kasih kepada kita, dan kita nggak akan bisa kembali ke belakang. Sepanjang minggu lalu, seorang teman saya, guru juga, guru agama juga, tiba-tiba dia jatuh. Ini nggak bicara masalah corona, sama sekali nggak ada kaitannya. Ya, lebih muda dikit dari saya. Kami pernah berbicara, ngobrol. Dia katakan kepada saya gitu, Bu, saya mau melayani Tuhan lebih lagi dari hari ke hari. Saya senang dengan perkataan dia, menguatkan saya. Tapi segala sesuatu di tangan Tuhan juga adanya. Ketika dia jatuh karena pembuluh darahnya pecah, dilarikan ke rumah sakit gitu ya. Karena dia guru, jadi banyak yang mulai nyumbang untuknya. Tapi Tuhan berbicara lain. Dia rindu, tapi Tuhan bilang cukup nak sampai di sini gitu ya. Akhirnya dia pergi gitu ya. Ya, kita semua banyak yang sedih karena dia guru yang baik itu. Kita lihat dari perkataan dan pelajaran yang kita tangkap dari dia, bahwa hidup ini Tuhan yang punya ya. Ada orang udah kena corona parah tapi hidup kok. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana ya. Tapi ada juga bukan corona, jatuh, deathnya nggak banyak, nggak banyak. Nah, hidup ini Tuhan punya buat saya. Kiranya ini juga menjadi masukan buat kita semua. Setiap hari, setiap waktu, hidup kita masih ada karena Tuhan. Maka kita lakukan yang baik yuk. Kita tidak menyakiti orang lain. Ya, nggak perlu kayaknya. Jaga sikap kita, jaga bahasa kita, jaga perkataan kita, jaga pikiran kita. Karena hidup kita benar-benar adalah anugerah.
kita pergunakan anugerah yang Tuhan kasih kepada kita untuk kembali kepada Tuhan. Jadi melalui hidup kita, perkataan kita, langkah-langkah kita jadi berkat untuk orang lain. Amin. Ya, jadi berkat buat orang lain, bukan jadi orang lain marah gitu ke kita. Nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau saudara dengar yang nggak enak gitu ya, nggak usah marah. Berdoa aja. Urusannya urusan Tuhan. Kita percaya minggu yang akan datang ibadah kita penuh ya, dan kita beriman bahwa corona tidak akan terus-menerus tinggal di negeri kita. Ya. Semua sudah digoncangkan. Bukan hanya iman orang percaya. Bahkan ada satu ibu, saya layani dia 2 minggu lalu. Ibu ini sejak corona nggak berani keluar rumah. Ya, dia takut sekali dengan corona. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba-tiba dia sesak napas. Lalu dia dibawa ke rumah sakit, dicek bukan corona. Tapi akhirnya oksigen gak bisa masuk lagi ke dalam tubuh dia. Nah, ibu ini juga meninggal. Saya bilang ke mereka, setelah masuk peti gitu, saya datang menutup peti, saya juga jaga-jaga, gak lama, bukan takut ya, tapi berjaga-jaga gak lama. Lalu saya bilang besoknya saya tunggu di kuburan. Maksudnya kan kuburan dekat kita sini, ya. Nah, jadi saya nggak usah ke rumah duka lagi, kalian langsung ke kubur. Akhirnya saya makamkan dia. Ini saya kasih contoh kenapa. 2 tahun lebih waktu corona ini, dia takut banget kena corona. Tapi dia pergi toh bukan karena corona, komplikasi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sayang, selama 2 tahun lebih gak pernah injak gereja, gak pernah ibadah. Akhirnya apa? Imannya menjadi lemah. Ya, jadi saya berharap kita gak seperti itu. Situasi seperti apapun, baru corona. Kalaupun kita harus, kalau buat saya, kalaupun itu harus kita hadapi, ya kita hadapi. Jadi kita nggak usah terlalu takut. Iman kita menyembuhkan, ya. Iman kita menolong. Iman kita menguatkan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketakutan ini melanda dunia ini. Banyak orang sedih, banyak orang susah. Bukan hanya karena penyakit, bahkan ekonomi menggoncangkan, ya kan? Ekonomi menggoncangkan. Nah, kita lihat banyak toko-toko yang tutup. Saya jalan dalam perumahan-perumahan gitu, tempat yang saya lewat, toko-toko di pinggir-pinggir jalan, bukan kaki 5 toko itu. Banyak yang gak bisa nyambung kontrak, banyak yang tutup. Kenapa? Karena sudah gak seimbang. Nah, saya berharap seluruh jemaat tetap beriman teguh kepada Tuhan, ya, sehingga imanmu nggak menjadi lemah. Jadi penyakit ini menggoncangkan semua hal, tapi kan kita punya Tuhan yang tidak goncang, amin. Tuhan yang tidak goncang. Dengan iman kita jalani hidup ini, ya, tetapi tetap hati, ya. Makan yang banyak vitamin. Saya berat badan naik, nggak enak banget gitu ya, kan? Karena nggak seimbang gitu ya. Kenapa? Minum vitamin. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, baik yang dalam ibadah pagi ini ataupun yang di rumah-rumah. Saya rindu yang di rumah juga pagi-pagi udah mandi, udah bersih, masuk dalam ibadah. Sekalipun ibadah online nggak masalah, tapi ibadahnya dengan sungguh-sungguh, ya. Tuhan tetap berkati, apalagi yang sudah usia gitu ya, yang udah usia. Saya bilang ke mama saya, sudah 90 tahun nggak usah datang dulu, ibadah yang sungguh, ya. Tapi saya bersyukur juga, sekalipun ibadah online, beliau ini pagi-pagi udah siap, udah mandi, udah cantik, ya.
nggak pakai daster gitu. Bukan nggak boleh, tapi kalau kita lebih rapi dengan Tuhan, kan Tuhan senang ya. Kalau kita pakai daster duduk ngikutin ibadah, lama-lama ngantuk, ya kan? Firman juga nggak didengar, nyanyi juga nggak benar. Maka lakukanlah semuanya dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Yesaya 55, kita mulai dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Saya membaca ayat yang ke-6 ya, lalu berlanjut siapa yang mau baca silakan bersuara. Saya dulu ya. Yang pertama ayat 6 saya baca. Carilah Tuhan, udah dapat semua ya? Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Tuhan dekat. Ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, sampai di situ pembacaan kita. Tapi saya memang agak beda dengan yang lain. Saya nggak suka sekali baca. Kenapa? Karena dalam segala hal, dalam semua hal, kalau saya baca sekali, kadang-kadang nggak lengket gitu. Saya pasti baca 2 dan 3 kali. Saya mau kita 2 kali aja. Kembali lagi, saya baca yang pertama tadi ayat berapa? Nah, ya, ayat 6 saya baca, kemudian ayat 7-nya yang merasa laki-laki, ayat 8 yang merasa perempuan. Ayo laki-lakinya sama banyaknya kalau sampai belakang ya. Baik, saya mulai duluan. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Tuhan dekat. Ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9, seperti tingginya langit dari bumi, sangat tinggi ya. Demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalanmu, dan rancanganku, kata Tuhan, dari rancanganmu. Ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Ayat 11, Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin. Dahsyat ini firman Tuhan. Carilah Tuhan. Nah, kenapa ini ayat yang ada di Yesaya ini bukan ayat baru, ya?
Ayat ini kurang lebih udah 3.000 tahunnya nggak? Kurang lebih. Udah lama sekali. Tapi ayat ini nggak pernah berhenti memberitahukan kepada jemaat yang mencintai Tuhan, carilah Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan, hidupnya, berkatnya, kekuatannya tidak akan pernah berhenti. Amin. Karena itu Tuhan berkata dalam firman-Nya, carilah. Ini carilah itu kata kerja. Jadi jangan diem. Kalau anak Tuhan diem aja, nggak cari-cari Tuhan, nggak berdoa, nggak ibadah, ya diem aja. Bisa rasakan Tuhan nggak? Hidup ini bebas, terserah dengan kita. Tapi kalau kita nggak berjuang mencari Tuhan, kita nggak dapatkan Tuhan, kita nggak dapatkan semua. Itu sumber. Tuhan itu sumber dari hidup sampai mati, itu sumber. Maka orang yang mengasihi Tuhan tuh nggak takut mati, bukan nantangin mati, enggak. Jadi kalau udah waktunya selesai, siapapun pasti akan ketemu dan kembali ke Tuhan. Tapi selama kita masih hidup, ada kata kerja, carilah Tuhan. Artinya di saat apapun jangan pernah berhenti hubungan hidup kita dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi hubungan dengan Tuhan berhentilah semua berkat kita. Berhenti juga segala kekuatan roh yang ada pada kita. Maka gampang orang itu goncang. Gampang. Kalau orang sudah goncang, dengar orang lain ngomong gak cocok dengan firman, tetap diterima karena goncang. Maka Tuhan bilang, carilah Tuhan supaya hidup kita jangan mengalami goncang iman. Kadang-kadang kita nggak lihat situasi yang baik dalam perjalanan hidup kita di hari-hari kita itu, hari-hari yang kita hadapi. Tapi Alkitab berkata apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Karena itu tetaplah mencari Tuhan selama masih Tuhan beri kesempatan atau berkenan dengan waktu yang Tuhan kasih. Orang mati nggak bisa cari Tuhan lagi. Selama kita masih hidup, usahakan untuk cari Tuhan. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemuin. Bukan berarti tiap hari kita haleluya haleluya di gereja atau di kamar nggak keluar-keluar. Bukan seperti itu. Kita boleh kok bekerja, boleh berusaha. Karena kita bekerja juga suruhan Tuhan, perintah Tuhan. Kelolalah segala yang Tuhan kasih. Tapi di dalamnya kita tetap mengutamakan Tuhan. Ya kalau kalian ke kantor, silahkan keluar dari rumah minta pimpinan Tuhan. Amin. Sampai di kantor, Tuhan tolong. Karena Tuhan akan jadikan engkau itu berhasil. Itu firman yang kita baca hari ini. Jadi di kantor juga biar misalnya keliling kita nggak percaya Tuhan, tetap kita mulai dari berdoa. Berkati kantor saya Tuhan. Bos yang belum percaya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan selamatkan. Saya punya guru, bukan guru saya tapi di bawah saya punya guru orang Muslim. Aduh, ekstrimnya, fanatiknya, dia guru agama. Ekstrim banget gitu ya. Dia tahu kok kalau saya datang entah di ruang guru, entah di kantor, saya pasti dudukkan kepala. Pertama dia manggil saya, dia nggak tahu tuh saya lagi ngapain. Bu Maria, dia bilangin selamat pagi, diem aja, saya diem aja gitu ya. Tapi lama-lama dia tahu kalau begitu saya datang, dia nggak akan nyapa saya dulu sebelum saya tundukkan kepala. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, saya nggak pernah musuhin ibu ini.
Saya rangkul dia menjadi sahabat saya, dia suka cerita, dia suka curhat tentang keluarganya. Dia sama saya cukup akrab. Dan sampai suatu saat dia datang ketika saya sendirian, dia bilang gini, "Bu, doain saya ya. Hati saya tuh gak tenang, Bu. Banyak hal, Bu, yang saya hadapi." Dia seumur saya tapi dia gak nikah. Sekarang badan saya semua juga rasa gak enak, Bu, doain saya ya. Terus saya bilang gini, "Saya mau doain kamu, tapi dengan doa saya, karena saya gak bisa doa kamu," gitu. Lalu saya mau, "Bu, Ibu doain, tapi jangan dilihat orang." Jangan dilihat orang. Ya, nanti kalau orang sudah sepi, saya panggil ibu ke kantor saya kunci. Orang udah sepi, dia belum pulang, saya panggil, kayaknya dia nungguin saya tuh. "Bu, sini Bu." Gitu. Saya berdoa ya buat ibu ya, tapi atas nama Tuhan saya, puji Tuhan dia malu. Tapi dengan satu pesan, "Bu, jangan kasih tahu orang ya, ibu berdoa buat saya." Gak apa-apa. Sebelum dia innalillahi, harapan saya dia kenal Yesus jadi juru selamatnya, ya kan? Jangan ada yang tahu ya, ibu doain saya. Wah, luar biasa. Kenapa? Coba menghadapi dia, kadang dia ngambek gitu ya. Saya marah, gak suka dengan dia, terlambat saya marah gitu. Dia gak pernah mau berkata dengan saya, "Bu, doakan saya." Ayo, hidup ini harus jadi berkat, amin. Ya, hidup ini harus jemaat harus jadi berkat. Di rumah pun harus jadi berkat, amin. Harus. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau Tuhan kasih kita hidup sampai hari ini, berarti Tuhan berkenan akan kita, amin. Cari Tuhan. Gak usah yang macam-macam deh. Ini bukan zaman lagi suami istri jangan berantem. Ini bukan zamannya lagi. Cari Tuhan, supaya langkah-langkahmu ada rancangan yang indah dari Tuhan. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Tuhan dekat. Kalau jarang kita cari Tuhan, kita akan menjadi lemah. Di saat kita lemah, kalau waktu kita habis, saya nggak tahu. Makanya firman Tuhan bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Cari Tuhan. Ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kembali kepada Tuhan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Dahsyat, Tuhan kita tuh beda dengan Tuhan yang lain kok. Kalau Tuhan kita datang dengan hati yang terbuka, dengan sungguh-sungguh, ada pengampunan yang luar biasa. Jadi selama Tuhan masih memberikan kita kekuatan, memberikan ingatan yang baik ya. Waktu saya bilang 2 minggu lalu saya kubur wanita ini, saya pernah datang kepada dia dan dia masih sadar. Masih sudah sakit tapi masih sadar. Kok saya berani datang? Dia bukan corona, jadi gak semua orang sakit itu corona. Ya, dia komplikasi dari jantung, dari semua. Waktu saya berdoa kepadanya, dia masih bisa minta pengampunan dengan Tuhan. Itu dahsyat. Jadi kapan Tuhan mengampuni kita? Selama engkau masih hidup, ada pengampunan dari Tuhan. Kalau besok kita semua masih hidup, itu anugerah, masih ada pengampunan.
Tuhan itu baik. Gak pernah dia tinggalkan orang berharap kepadanya. Maka kalau kita alami banyak hal yang gak menyukakan kita, jangan pernah menggerutuk. Jangan pernah nyalahin orang. Nih gara-gara dia nih saya sakit. Gara-gara dia nih saya susah. Ya, jangan suka menggerutuk. Kita harus kuat. Itu yang Tuhan mau. Kita menuju kepada ayat 8. Sebab, nah ini paling indah nih kalau bisa dihafalkan. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Kalau rancangan kita sementara, tapi rancangan Tuhan luar biasa. Itu rancangan Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan dahsyat bagi kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena iblis juga merancangkan yang buruk bagi kita. Jadi, kalau kita jauh dari Tuhan, kita diterkam oleh iblis. Roh kita diganggu oleh iblis. Ya, saya bersyukur kemarin itu Bu Tini itu melayani dengan Rina ya, melayani satu orang sakit. Saya tanya, orang apa dia? Maksudnya orang percaya atau bukan? Orang Kristen ya? Orang percaya. Kenapa dia goncang? Ya, karena saya yakin selama ini dia gak ibadah sungguh-sungguh, ya kan? Kalau orang ibadah sungguh-sungguh, rohnya itu kuat. Misalnya anak muda nih, ibadahnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika pacarnya tinggalin, dia tetap kuat kok. Karena dia tahu apa? Ini bukan dari Tuhan, ya kan? Pasti kuat. Kalau dari Tuhan gak mungkin kayak gitu. Ini bukan dari Tuhan, maka cewek-cewek atau cowok juga nih, ada cowok yang nangis loh ketemu saya. Bu, pacar saya bu selingkuh, ya biarin aja, itu bukan dari Tuhan. Setuju? Kecuali udah nikah dua jadi satu, nggak boleh macem-macem. Tuhan yang ada di tengah-tengah perkawinan. Tapi mana ada sih pacaran, masih pacaran, pacarnya putus dengan dia, nggak sanggup hidup, itu namanya bodoh, ya kan? Itu bodoh. Jadi karena hati ini seluruhnya buat pacar, bukan buat Tuhan. Ketika terjadi seperti itu, dia goncang. Dia goncang. Padahal Tuhan punya rancangan lebih baik. Saya yakin kok kalau terjadi begitu seperti yang mereka layani itu, kalau dia sehat dan berharap penuh dengan Tuhan kasih yang lebih, pasti Tuhan kasih yang cocok. Jadi kalau ada pacar-pacar yang nggak benar, itu nggak cocok sama kita, nggak cocok sama Tuhan. Cowok atau cewek jangan nangis hanya karena pacar. Datang ke Tuhan, bersyukur dosaku sudah diampuni. Yang kita maju, nggak usah lihat yang lalu. Sebab rancangan Tuhan itu rancangan yang indah. Nggak pernah rancangan yang nggak beres. Tetap kuatkan hidupmu di hadapan Tuhan. Rohmu yang harus dikuatkan. Kalau roh kita kuat, perkara di dunia ini kita pasti bisa lalui. Amin. Yang penting itu roh kita kuat. Roh kita kuat, tubuh kita akan sehat, pikiran kita akan tenang. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Seperti apa sih rancangan Tuhan? Ayat 9 menjawabnya, seperti tingginya langit dari bumi. Berarti terlalu tinggi, terlalu dalam, dan terlalu luas. Demikianlah
tingginya jalanku dari jalanmu. Enak nih ayatnya. Dan rancanganku dari rancanganmu. Bukan rancangan kesusahan, tapi rancangan damai sejahtera dalam perjalanan hidup kita ini. Roh kita tetap harus terisi dengan roh Tuhan. Jadi jangan pernah melangkah tanpa doa. Jangan pernah satu hari tanpa firman. Tuhan gak suruh baca Alkitab dari pagi sampai malam sampai tidur lagi. Enggak juga begitu. Tapi setidak-tidaknya 2 menit, 3 menit aja kok. Buka Alkitab, dapat ayat yang bagus 3 kali baca gak sampai 5 menit. Ya gak? Hitung-hitung aja kayak nunggu apa? Ojek. Gak sampai 5 menit. Tapi setiap hari ada hafalan. Ada yang masuk ke dalam hidup kita. Itu bekal. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Tadi ayat di atasnya bilang apa? Rancangan Tuhan, rancangan yang tinggi, dalam, luas. Dan ayat ini mengatakan apa? Seperti hujan katanya. Jadi anugerah Tuhan itu seperti hujan yang akan membuat kalian itu luar biasa. Ayat ini simpan ini ayat dalam hidup kamu, akan menjadikan kita berkat yang besar. Apapun yang engkau kerjakan akan berhasil. Seperti benih yang bertumbuh. Ini firman gak pernah berubah bagi kita. Amin. Ayat yang terakhir, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini banyak janji Tuhan. Kalau kita ambil 1 hari 1 aja untuk perjalanan hidup kita cukup. Terlalu banyak janji Tuhan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Berarti firman yang keluar dari Tuhan itu gak akan kembali dengan sia-sia. Berjuang bersama Tuhan. Perjuangkan. Lakukan. Gak pernah sia-sia jalan hidup kita kok. Tapi kalau kita gak lakukan, ikut pengaruh dunia ini, firman gak hidup, aduh sengsara hidup di tengah-tengah dunia sekarang ini. Pegang firman Tuhan biar perjalananmu tetap kuat. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki ini. Orang yang hidup dalam firman, tunduk dalam firman, perjalanannya berjalan dengan firman Tuhan. Dan ayat ini akan menjadi jaminan bagi sekalian yang tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi yang melaksanakan yang Tuhan mau dari kita. Ada nggak di tengah-tengah kerja orang nggak suka dengan kita? Banyak. Di tengah-tengah gereja orang menyakiti kita? Banyak. Perkara kecil dibesar-besarkan? Banyak. Nggak usah hiraukan itu. Hiduplah dengan firman, karena firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Apa yang Tuhan suruh? Laksanakan firman-Nya. Rendah hati, Matius 5 ya. Berbahagialah orang yang sabar, ya kan? Berbahagialah orang yang mencari Tuhan. Ulang baca PR-nya Matius 5 tuh. Pasti hidupmu akan tenang. Orang cari tenang itu susah. Tapi Tuhan menjanjikan itu buat kita. Perjalananmu itu disertai oleh Tuhan. Lakukan yang Tuhan mau bagi kita. Hiduplah dengan apa yang Tuhan mau, karena rancangan Tuhan gak pernah gagal. Amin.
Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman yang sudah ditaburkan. Ada yang mau berdoa? Haleluya. Nanti kali berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, karena Engkau baik dan amat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh terberkati melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang mengajari kami kembali, yang mengingatkan kami kembali untuk mencari Engkau selama kami masih Tuhan beri kesehatan, masih Tuhan beri nafas kehidupan, sehingga kami menerima kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Dan biarlah hidup kami Tuhan selama kami masih ada di dunia ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang kami rancangkan dalam hidup kami, dan jalan Tuhan adalah jalan yang indah yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi pegangan kami dalam menjalani hari-hari kami, menjadi kekuatan kami Tuhan untuk menjalani hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati ya Tuhan, Engkau beri kesehatan yang baik, berkati dalam pelayanan ya Tuhan, berkati keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Persembahan saya pikir nanti aja waktu terakhir ya, waktu nanti saya doakan, tapi terakhir banget habis berkat sekalian pulang boleh, jadi nggak bolak-balik ya. Nah, saya mau tanya, ada yang ulang tahun nggak ini? Erni, Tanggal 23 kemarin. Erninya Keke ya? Iya, sama si Lili Kevin, istrinya Kevin yang kecil. Udah lama sebenarnya. Namanya siapa? Lili. Ya udah kita doakan aja. Namanya Lili. Iya. Lili Kevin ya. Lili Kevin. Kevin suaminya. Iya, yang dari Yang nikah itu bukan? iya, Yang nikah baru-baru ini. terakhir. Yang udah lama sih, Bu. Bukan yang berapa bulan lalu, yang sebelum Natal. Ya udah kita doakan aja. Sama Joyce. Olin, Jocelyn. Nah, udah. Oh, Olin udah saya doain. Udah. Olin masih kecil, dia suka kado-kado, jadi dikasih kado didoain. Oke, jadi Lili sama Erni. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa buat mereka. Dari tempat ini kami berdoa buat Lili, kami berdoa buat Erni. Tuhan, hari jadi yang mereka terima dalam hidup mereka dan mereka lalui, karena Tuhan baik bagi mereka, Tuhan memelihara mereka. Kami berdoa usia ini Tuhan berkati, biar mereka dapat rasakan bahwa hidup ini datang dari Tuhan juga adanya, membuat mereka lebih cinta Tuhan, membuat mereka tetap setia dalam ibadah, berdoa, dan melakukan firman dalam hidup mereka. Berkati usaha, pekerjaan, dan langkah hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap berdoa, buka hati kita berdoa untuk seluruh jemaat GSI Taman Surya ini. Bapa, kami datang menyerahkan seluruh jemaat-Mu di Taman Surya ini, mulai dari pengurus, Bu Esther keluarga, Meyin keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai mereka dengan berkat, kekuatan, kesehatan, dan anugerah-Mu. Kami berdoa buat seluruh para pelayan yang sudah melayani di tempat ini Tuhan, yang merasa masih belum nyaman. Kuatkan mereka dan berkati hidup mereka Tuhan, sehingga mereka pun pada minggu-minggu yang akan datang akan ibadah untuk mengikuti perjamuan di ibadah yang pertama di bulan yang ketiga dalam tahun ini. Tuhan,
Kalau ada jemaat yang sakit, yang mereka malu untuk memberitahukan kepada kami semua, Tuhan tolong, hamba berdoa sembuhkan dan jamah mereka untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah jemaat berjuang dalam perjalanan hidup, kalau mereka mengalami kesulitan dalam usaha mereka dalam nama Yesus, kesulitan itu Tuhan bantu, dan kami percaya dengan berkat Allah yang turun dalam hidup mereka, mereka akan mengatasinya dengan tenang karena Tuhan beserta dengan mereka. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan datang dari Tuhan untuk jemaat Tuhan, perlindungan juga menyertai mereka, karena dari Tuhanlah datangnya perlindungan kemanapun mereka pergi. Kemurahan Tuhan mengikuti dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik bagi kami. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami. Setiap keluarga yang mempunyai anak-anak kecil saat ini, Tuhan tolong mereka, biar mereka terjaga dalam kemurahan Tuhan dan mereka tidak masuk dalam penyakit. Singkirkan penyakit yang akan lewat dari mereka dalam nama Yesus, biar mereka tetap sehat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Mereka tetap kuat dan teguh. Dan sebentar jemaat akan memberikan persembahan. Tuhan berkati, baik persembahan melalui kolektor ini ataupun persembahan melalui transfer. Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya segala kekurangan dalam ibadah Tuhan sempurnakan, menyenangkan hati Tuhan selama kami atau jemaat mencari Tuhan. Berkati mereka yang melayani, baik musik, singer, liturgis, LCD di belakang, jemaat yang beribadat. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, baik yang di rumah ataupun di dalam ibadah pagi ini. Angkat tanganmu untuk menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Tuhan memberkati engkau karena Tuhan mengarahkan wajah dalam hidupmu. Diberkati usahamu, diberkati kantormu, diberkati keluar masukmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.